Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zafira Dipa Azana dengan NIM B1A125027, kelas A Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman untuk tugas video dari mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Dan dari materi buku Hukum Internasional Suatu Pengantar karya Profesor Dr. Safriani SHMH, khususnya pada bab 7 tentang yuridiksi negara dalam hukum internasional. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman mengenai kewenangan negara dalam menerapkan hukum internasional. Bab ini membahas mengenai yuridiksi negara, yaitu kewenangan suatu negara untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum terhadap orang, benda, maupun peristiwa hukum. Konsep yuridiksi berhubungan erat dengan kedaulatan negara. Setiap negara berdaulat memiliki hak untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di wilayahnya. Dalam hukum internasional, yuridiksi merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan tersebut. Secara umum, terdapat 3 jenis yuridiksi negara, yaitu yang pertama, legislative jurisdiction, yaitu kewenangan negara membuat aturan hukum. Yang kedua, executive atau enforcement jurisdiction, yaitu kewenangan negara menegakkan hukum melalui aparat penegak hukum. Dan yang terakhir ada judicial jurisdiction, yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili dan memutus sesuatu perkara. Meskipun negara bebas membuat hukum, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan di wilayah negara lain karena setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing. Prinsip-prinsip yuridiksi dalam hukum internasional. Terdapat beberapa prinsip yang digunakan negara untuk menentukan kewenangan mengadili suatu perkara. Yang pertama ada prinsip teritorial. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara berwenang mengadili kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Contohnya, apabila seorang warga negara asing melakukan tindak pidana di Indonesia, maka Indonesia berhak mengadili pelaku tersebut berdasarkan hukum Indonesia. Namun, terdapat pengecualian, seperti terhadap diplomat asing, kepala negara asing, organisasi internasional, dan kapal perang negara asing yang memiliki kekebalan tertentu. Yang kedua, ada prinsip teritorial subjektif. Prinsip ini berlaku ketika suatu kejahatan dimulai di wilayah suatu negara, tetapi akibatnya terjadi di negara lain. Misalnya, seseorang menembak dari wilayah Indonesia ke wilayah Malaysia sehingga korban berada di Malaysia. Yang ketiga, ada prinsip teritorial objektif. Kebalikan dari prinsip sebelumnya, negara berhak mengadili jika akibat kejahatan terjadi di wilayahnya, walaupun perbuatannya dilakukan dari negara lain. Yang keempat, ada prinsip nasionalitas aktif. Negara berwenang mengadili warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Sebagai contoh, Indonesia dapat mengadili warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di negara lain. Yang kelima, ada prinsip nasionalitas pasif. Negara berhak mengadili apabila korban adalah warga negaranya, meskipun kejahatan dilakukan di wilayah negara tersebut. Yang keenam, prinsip universal. Prinsip ini memungkinkan setiap negara mengadili pelaku kejahatan internasional berat tanpa memandang kewarganegaraan pelaku maupun korban. Kejahatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembajakan laut atau piracy, dan bentuk kejahatan internasional serius lainnya. Tujuan prinsip ini adalah mencegah pelaku kejahatan internasional lolos dari pertanggungjawaban hukum. Yang ketujuh, prinsip perlindungan. Prinsip ini digunakan ketika suatu tindakan mengancam keamanan, kedaulatan, atau kepentingan vital negara. Contohnya adalah kasus spionase, pemalsuan uang,
terorisme, atau tindakan yang mengancam keamanan negara. Selanjutnya ada yurisdiksi ekstrateritorial. Bab ini juga menjelaskan mengenai yurisdiksi ekstrateritorial, yaitu penerapan hukum suatu negara terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah negaranya. Selanjutnya ada yurisdiksi ekstrateritorial. Bab ini juga menjelaskan mengenai yurisdiksi ekstrateritorial, yaitu penerapan hukum suatu negara terhadap peristiwa yang terjadi di luar wilayah negaranya. Penerapan yurisdiksi ini sering digunakan untuk melindungi kepentingan nasional, terutama dalam bidang ekonomi dan persaingan usaha. Namun, penerapannya sering menimbulkan kontroversi karena dapat dianggap mencampuri urusan negara lain. Selanjutnya ada yurisdiksi terhadap tindak pidana penerbangan. Dalam perkembangan hukum internasional, terdapat pengaturan khusus mengenai tindak pidana penerbangan. Contohnya, pembajakan pesawat, kekerasan di dalam pesawat, perusakan fasilitas penerbangan, dan tindakan yang membahayakan keselamatan penerbangan sipil. Beberapa kontroversi internasional yang mengatur hal ini adalah Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, Konvensi Montreal 1971, dan Protokol Montreal 1988. Konvensi-konvensi tersebut mewajibkan negara untuk mengadili atau mengekstradisi pelaku tindak pidana penerbangan. Selanjutnya, kerjasama antar negara dalam penerapan yurisdiksi. Karena kejahatan modern sering melintasi batas negara, maka diperlukan kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Bentuk kerjasama tersebut antara lain, yang pertama ekstradisi. Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana dari suatu negara ke negara lain yang berwenang mengadilinya. Indonesia memiliki beberapa perjanjian ekstradisi dengan negara lain untuk membantu penegakan hukum. Yang kedua ada exchange of prisoners, merupakan pertukaran tahanan antar negara yang umumnya dikenal dalam konteks konflik bersenjata. Yang ketiga, transfers of sentence persons atau TSP, yaitu pemindahan narapidana ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukumnya. Tujuannya adalah alasan kemanusiaan dan memudahkan proses rehabilitasi sosial. Yang keempat ada Mutual Legal Assistance atau MLA, merupakan bantuan hukum timbal balik antar negara dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan saksi, penyitaan aset, dan pengumpulan alat bukti. Kerjasama ini sangat penting terutama dalam pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan transnasional lainnya. Sebagai kesimpulan, yurisdiksi merupakan kewenangan negara untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum sebagai wujud kedaulatan negara. Dalam hukum internasional, terdapat berbagai prinsip yurisdiksi, seperti prinsip teritorial, nasionalitas aktif, nasionalitas pasif, universal, serta perlindungan. Selain itu, perkembangan kejahatan lintas negara menuntut adanya kerjasama internasional melalui ekstradisi, transfer narapidana, dan bantuan hukum timbal balik. Dengan memahami konsep yurisdiksi, kita dapat mengetahui bagaimana negara-negara menjalankan kewenangannya, serta bekerja sama dalam menjaga ketertiban dan keadilan internasional. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.